Sobat Yoi, salam kenal dan selamat datang di Yoipedia episode 1. Kali ini saya nggak sendiri nih. Kebetulan di sini di samping saya lagi ada teman seangkatan, Kak Novita. Hai. Nah, di episode kali ini aku sama Mbak Novita mau bahas tentang hierarki tujuan pendidikan nasional. Dan kalau kita tahu ya teman-teman ya, di dalam tujuan pendidikan itu ada hierarki tujuannya sendiri. Nah, sebagaimana kita tahu, sistem pendidikan kita tuh ada hierarki tujuan pendidikannya loh. Nah, supaya sobat-sobat paham nih, kita cek penjelasannya Kak Novita. Kuy sahabat Yoi, kita bahas yang pertama, yaitu tujuan nasional. Apa sih tujuan pendidikan dalam kajian nasional? Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, selanjutnya juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Nah, yang ketiga juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan tujuan untuk bertumbuhnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dari ketiga undang-undang dasar tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan nasional adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat baik jasmani dan rohani, serta berilmu pengetahuan atau menjadi manusia yang cerdas, baik cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara sosial. Nah, selain itu, pendidikan juga menjadikan manusia yang cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, serta menjadi manusia yang berdemokratis. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu tujuan institusional. Nah, sebelum memasuki tujuan institusional, kita harus tahu dulu apa sih itu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan turunan daripada tujuan nasional. Untuk melihat tujuan institusional, kita bisa melihat dari profil sekolah. Nah, di dalam profil sekolah itu ada visi, misi, dan juga tujuan sekolah. Nah, sebagai contoh, ada tujuan institusional prodi pendidikan sejarah pasca sarjana ada 3. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang mampu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi dalam lingkungan formal dan non-formal. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat di bidang pendidikan sejarah, serta mempublikasikannya di tingkat regional dan internasional. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang mampu kompetitif, kooperatif, dan bertanggung jawab di bidang pendidikan sejarah. Gimana sih kita agar mengetahui tujuan institusional? Kita dapat melihat di website, kemudian di website tersebut terdapat tujuan prodi pendidikan sejarah.
Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Randi. Oke, menyambung sharingnya kalau kita tadi. Nah, yang ketiga ini ada tujuan kurikuler. Masih berkelindan dengan tujuan institusional. Dalam tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP dan GBPP di dalam setiap bidang studi. Tujuan kurikuler ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan instruksional. Makanya setiap tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Misalnya tujuan bidang studi matematika di jenjang SD, tujuan mapel IPS di SMP dan sebagainya. Jadi tujuan kurikuler harus tergambar juga dalam setiap standar isi mapel yang harus dikuasai oleh siswa di setiap satuan pendidikan. Setelah itu ada yang keempat nih teman-teman, tujuan instruksional atau yang sekarang dikenal dengan tujuan pembelajaran. Masih berkaitan juga sih dengan tujuan instruksional, bersumber dari jabarkan dan dari tujuan kurikuler. Dimana ini karena biasanya paling langsung dihadapkan oleh kepada siswa, karena harus bisa dicapai setelah siswa menempuh proses pembelajaran. Dalam tujuan instruksional ini juga terbagi dalam dua nih teman-teman. Ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Apa bedanya? Nah, kalau yang umum tujuannya belum menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik dari setiap pokok bahasan mapel di GBPP. Nah, sementara yang khusus sudah harus lebih spesifik dan mudah diukur tingkat tercapaiannya setelah tujuan ini dirumuskan oleh guru. Nah, sahabat Wikipedia, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.